Ya, mungkin di antara kawan-kawan ada yang bertanya, ya, apa sih enak atau nikmatnya masuk pesantren, yang mana harus berpisah dengan orang tua, ya, karena tinggal di asrama. Kemudian banyak peraturan-peraturan, tidak boleh memegang HP, tidak boleh memakai motor dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan video ini mungkin sedikit kami bisa menjawab ya. Jadi nikmatnya masuk pesantren itu, kegiatan-kegiatan itu selalu ada ya, dari pagi atau dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jadi ini adalah video-video kami ambil sore tadi ya, yang berolahraga ya, berolahraga. Dan setelahnya adik-adik belajar adalah video-video sebelumnya ya, ketika aktivitas pembelajaran. Ada yang di kelas dan ada yang di masjid. Mungkin kami jawab ya. Jadi nikmatnya masuk pesantren adalah padatnya kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kenapa nikmat? Padahal banyak sekali kegiatan ya, karena namanya anak-anak ya. Anak-anak itu ingin terus bermain ya, ingin terus bermain atau melakukan aktivitas-aktivitas ya, apalagi anak laki-laki. Jadi lebih baik anak-anak diarahkan kepada hal-hal yang positif ya, daripada tinggal di rumah bingung apa yang ingin dikerjakan, kemudian karena bingung melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan ya. Jadi adik-adik dibangunkan ketika jam 4 ya, melakukan aktivitas qiyamul lail atau salat lail yang ingin melakukan. Kemudian dilanjutkan dengan tidur, tidur sejenak atau istilahnya qailullah ya. Qailullah sambil menunggu azan subuh. Kemudian azan subuh kemudian dibangunkan lagi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ya. Setelah sholat berjamaah mereka mengikuti kegiatan MBA atau mengajar belajar Al-Quran ya. Di dalam MBA tersebut belajar terkait Al-Quran, ada menerjemahkan ya, membaca tahsin, kemudian menerjemahkan, kemudian menentukan isim, harf dan fiil ya, istilah bahasa Arab. Kemudian setelah MBA mereka mengikuti halaqah Al-Quran ya. Halaqah Al-Quran ada yang menghafal, ada yang merojaah, dan ada juga yang menyetor hafalan ya. Merojaah itu adalah mengulang hafalan, mengulang-ulang. Kemudian setelah mereka halaqah, mereka meninggalkan masjid jam 6 menuju ke dapur ya, menuju ke dapur. Kemudian mereka sarapan pagi. Setelah mereka sarapan meninggalkan dapur, mereka menuju asrama. Setelah sampai di asrama mereka bersih-bersih ya, bersihkan kamar, ada yang mencuci ya, ada yang menjalankan piket asrama, membersihkan sekitaran asrama dan lain sebagainya. Setelah dari situ mereka berangkat menuju sekolah. Jam 7.15 mereka masuk dan mengikuti apel pagi ya, dari Senin sampai dengan Sabtu. Apel pagi agar mereka disiplin ya, karena di dalamnya terdapat motivasi, penyampaian-penyampaian dan larangan-larangan ya. Setelah itu jam 7.30 mereka melakukan sholat duha secara berjamaah lagi ya. Setelah sholat duha mereka menyempatkan sedikit ya berdoa, dan setelah itu membaca Al-Quran. Barulah jam 8 mereka masuk kelas ya, masuk kelas. Kemudian jam 12 kurang lebih ya, sholat zuhur lagi secara berjamaah. Mereka harus berangkat menuju ke masjid, mengikuti sholat berjamaah di masjid. Setelah itu baru mereka makan siang lagi di dapur umum ya. Setelah dari dapur umum mereka melakukan aktivitas pembelajaran lagi di kelas sampai dengan jam 2 kurang lebih. Setelah itu barulah mereka beristirahat ya. Beristirahat, ada yang tidur siang atau lain sebagainya ya. Dan setelah itu sholat asar mereka
harus bangun lagi azan sholat asar ya, yang melakukan istirahat. Sholat asar mereka berjamaah lagi di masjid. Setelah itu halakoh. Setelah sholat asar jam 4 lewat mereka diperbolehkan meninggalkan masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, kegiatan ekstrakurikuler atau uh, apa yang mereka inginkan. Ada yang sedang olahraga, ada yang berbelanja dan lain sebagainya, ada yang mencuci bersih-bersih. Dan setelah itu mereka maghrib berjamaah lagi dan sholat isya dan